Selamat pagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sejahtera. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 22 April 2020. Saya rindu di dalam sapaan pastoral mewakili seluruh kemajelisan, rekan-rekan hamba Tuhan, para pengurus komisi dapat menjumpai semua jemaat yang terkasih di dalam firman dan iman. Ya. Hari ini saya rindu untuk membacakan bagi kita bersama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, jemaat terkasih, jujur ya, saya suka nonton. Nah, salah satu film yang saya suka akhir-akhir ini ya, yaitu film seri X-Men. Nah, X-Men ini bercerita tentang para manusia yang di dalam tubuhnya telah berevolusi, sehingga muncul kekuatan-kekuatan yang hebat dan mereka bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang aneh dan luar biasa. Nah, salah satu dari tokoh X-Men yang bagi saya itu sangat saya kagumi juga begitu ya, saya senang gitu. Tokoh ini bernama Jean, Jean, Jean Grey ya. Nah, Jean Grey ini seorang mutan atau seorang X-Men. Dia memiliki kekuatan telekinesis ya. Telekinesis artinya gini, hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran begitu ya, dia bisa mengangkat barang-barang, benda lalu dilempar ke orang lain, ke pihak musuhnya, dan itu menjadi sebuah senjata. Dia bisa menggunakan kekuatan pikirannya menghancurkan gedung-gedung, bahkan membunuh lawan. Dia bisa menggunakan kekuatan pikirannya untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang dia mau. Itulah luar biasanya. Ya, tapi ini kan film ya. Di dalam film tersebut tentu menurut saya sangat berlebihan, sangat lebay begitu kan ya. Tetapi sebetulnya film ini secara realita prinsipnya tidak semuanya salah begitu kan ya. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Ini artinya apa ya? Nah, tadi X-Men dengan kekuatan pikirannya dia bisa menciptakan gelombang-gelombang elektromagnet ya. Ini menurut pemahaman daripada para fisikawan, dan gelombang-gelombang itu akan menghasilkan energi yang akhirnya itu bisa dimanipulasi untuk membuat satu tindakan atau satu kejadian. Nah, kita memang tidak seperti itu begitu ya, tapi ada prinsip yang sama. Bagaimana menurut Rasul Paulus kekuatan pikiran kita ya, itu kita masukkan di dalam satu prinsip yang benar, lalu kita bawa itu di dalam doa dan membangun sebuah relasi yang indah dengan Tuhan, dan Tuhan pun menjawab sesuai dengan hikmat kasih, kekayaan kasih karunia Tuhan. Itu menjadi sebuah real, sebuah kejadian. Contoh, saya berpikir saya pengen anak saya sembuh. Kita berdoa. Nah, doa itu menghasilkan satu gelombang di dalam diri kita, roh kita, spirit kita, yang kita sebut dengan bahasa teologi disebut iman. Dan iman itu nyampe kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan berkenan, lalu Tuhan melakukan tindakan, dan akhirnya anak kita sembuh. Bedanya di mana? Kalau X-Men karena kekuatan pribadi, kalau ini tidak, karena ada Tuhan yang menguduskan, yang membangun pikiran kita. Nah, oleh sebab itu ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita supaya menjaga pikiran kita. Ya,
kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal kebencian kepada orang lain, akhirnya yang rugi kita sendiri. Kita menjadi mudah rentan kena kanker. Kalau misalnya pikiran kita diisi dengan hal-hal yang mengecewakan, mengingat masa lalu, terus akhirnya kita jadi kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya kita menjadi mudah menjadi paranoid, menjadi stres, menjadi ketakutan, dan akhirnya yang rugi kita juga gitu. Kalau pikiran kita itu dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang buruk tentang Tuhan, Tuhan mah tega, Tuhan mah nggak peduli, Tuhan mah memang pilih kasih kepada saya, dan akhirnya itu justru melemahkan karunia kita yang sebetulnya Tuhan beri, dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik dan menghambat perkembangan kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus hari ini menekankan kepada kita, dikatakan demikian, apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan, pikirkan, tanam dalam pikiran kita, kembangkan itu di dalam doa, jadikan itu sebagai jembatan iman. Maka ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hidup kita sepanjang hari ini dan selamanya di dalam Kristus Yesus. Yuk, mari kita isi hari ini dengan pikiran yang baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan biarlah seluruh hidup kita boleh menjadi sebuah wadah, sebuah sarana di mana segala kebaikan Tuhan mengalir, memberkati, melindungi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah sepanjang hari ini pikiran kami, hidup kami ada di dalam kendali Tuhan, dan kami percaya hidup kami hari ini pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, jemaat terkasih. Tuhan memberkati.